Kisah Galang Rambu Anarki dan Bunga Band. Sekitar era 90-an, grup musik Bunga Band sangat dikenal oleh anak muda di Indonesia. Selain mengusung genre musik berbeda dengan band-band lainnya, yang menjadi sorotan Bunga adalah salah satu personilnya itu Galang Rambu Anarki, anak dari musisi Iwan Fals. Galang Rambu Anarki seolah menjadi daya tarik bagi anak-anak muda di tahun 90-an terhadap band Bunga. Buktinya, meskipun tengah mengerjakan album pertama, nama Bunga sudah terdengar oleh masyarakat luas. Gaya nyentrik Galang Rambu Anarki seperti memiliki tato di leher, baju bergambar logo anarki, dan celana sobek-sobek membuat banyak anak muda yang mengidolakan pria kelahiran 1982 tersebut. Di grup bandnya, Galang Rambu Anarki menjadi orang paling muda dibandingkan personil Bunga lainnya. Seperti Tony Viali pada vokal, Nial pada bass, Oka pada drum, dan Eri pada gitar. Saat bersama Bunga Band, usia Galang Rambu Anarki kurang lebih 15 tahun. Meski terbilang muda, tetapi pria yang akrab disapa Galang itu mempunyai skill bermain gitar yang tak kalah dengan gitaris lainnya. Itu terbukti suara gitar dan melodi di album pertama Bunga begitu apik dimainkan oleh Galang. Galang sangat berkontribusi besar pada band Bunga. Galang begitu semangat ketika mengerjakan album perdana Bunga. Dia bahkan selalu datang ke studio tepat waktu. Itu dilakukan oleh Galang agar album pertama Bunga cepat rampung. Dia datang ke studio selalu tepat waktu. Itu saking semangatnya, apalagi ini album pertama. Dia juga yang berusaha cari label rekaman, kata Nial, basis Bunga Band. Sayangnya, di tahun 1997, setelah semua lagu selesai dikerjakan, Bunga mendapat kabar duka. Gitaris sekaligus frontman Bunga, Galang Rambu Anarki, telah tiada. Padahal saat itu, Bunga hampir mendapat label rekaman. Setelah album rampung, sempat nggak jelas karena nggak ada satupun label yang mau. Alasannya musik Bunga alirannya nggak jelas. Mereka label maunya itu jadi solonya Galang, tapi Galang nggak mau. Galang sempat nelpon salah satu label dengan pembicaraan, "Ini Bunga band gue om, bukan solo, kenang Nial." Nah, setelah sempat nggak jelas itu, kita iseng-iseng masukin lagu judulnya Gila ke Indie 8. Terus beberapa minggu kemudian, Galang telah tiada. Lanjutnya, kepergian Galang Rambu Anarki memang membuat para personil Bunga lainnya sangat terpukul. Pasalnya, di usia masih cukup muda, Galang Rambu Anarki sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Apalagi kontribusi Galang Rambu Anarki pada Bunga sangatlah besar. Ya sedihlah, personil kita udah nggak ada, makanya album ini buat Galang, ujar Nial. Tak lama kepergian Galang, album Bunga rampung dan beredar di pasaran. Album yang diberi nama Untukmu Galang langsung diburu oleh anak-anak muda kala itu. Banyak yang penasaran dengan lagu-lagu yang dibuat Bunga. Wah, banyak banget yang nyari, kata Nial. Album Untukmu Galang seakan menjadi kenang-kenangan Bunga kepada Galang Rambu Anarki. Banyak sekali foto-foto Galang Rambu Anarki di dalam cover album tersebut. Setiap lirik lagu yang terdapat di album Untukmu Galang, ada satu foto Galang Rambu Anarki. Kehilangan frontman tak membuat Bunga menyerah di industri musik Indonesia. Bunga tetap berjalan walaupun ditinggal pergi oleh Galang. Di tahun 1999, Bunga merilis album kedua bertajuk Ojo Ngono. Album ini tak kalah bagus dengan album Untukmu Galang. Sayangnya, album Ojo Ngono tak sukses seperti album pertama Bunga. Padahal, lagu-lagu yang terdapat di album Ojo Ngono ini tak kalah bagus dengan Untukmu Galang. Yang berubah hanya personil Bunga, yaitu Tony Viali pada vokal, Nial pada bass, Anda pada gitar, Deden pada gitar, dan Arthur pada drum. Dulu sebelum wafat, Galang pernah bilang, Bunga harus tetap jalan apapun yang terjadi. Dia bilang begitu. Meski kurang meledak di album Ojo Ngono, Bunga terus berkarya.
Apalagi pesan yang disampaikan oleh Galang masih teringat di kepala personil Bunga lainnya. Di tahun 2006, Bunga merilis album ketiga yang diberi nama Tiga. Di album ini, Bunga merombak personilnya, yakni Nial pada bass, Anda pada vokal dan gitar, Eko pada gitar, dan Canga pada drum. Sama seperti Ojo Ngono, di album ketiga ini juga tidak meledak seperti album pertama Bunga. Berjalannya waktu, nama Bunga pun mulai meredup. Belum lagi banyak band-band baru bermunculan di industri musik Indonesia. Bunga seolah tak bisa menunjukkan taringnya lagi. Bahkan banyak orang menilai Bunga telah bubar. Setelah album ketiga, Bunga hanya tersisa 2 personil, yaitu Tony Viali pada vokal dan Nial pada bass. Namun, di setiap penampilannya, Bunga selalu dibantu oleh musisi lainnya, seperti Didit Saat pada gitar dan Raiden Sujono pada drum. Yang menarik, meskipun hanya 2 personil, Bunga tetap menunjukkan eksistensinya lewat album Dari Teman Untuk Teman yang dirilis pada tahun 2015 silam. Di sini Bunga melibatkan beberapa musisi-musisi ternama seperti Didit Saat, Anda Perdana, hingga Ipang Lazuardi. Di tahun 2018, Bunga mengeluarkan album kelima mereka dibantu oleh Didit Saat sebagai produser. Di album kelima ini dibuat berbeda dari album-album Bunga sebelumnya. Dan kabar terbaru, Bunga Band tinggal 1 personil saja, yakni Tony Viali pada vokal, yang merupakan satu-satunya personil asli Bunga, kini dibantu oleh Owin pada gitar, Pepe pada gitar, Ogi pada bass, dan Mikel pada drum. Saya tinggal satu-satunya personil awal dan ini formasi terakhir Bunga. Kenapa formasi baru? Karena memang ada kesibukan lain dari teman-teman lama. Jadi saya harus ambil ini untuk menjalani, kata Tony Viali. Menurut Tony Viali, Bunga Band harus tetap jalan sesuai wasiat mendiang Galang Rambu Anarki. Dia merasa bertanggung jawab atas titipan Galang sebelum berpulang pada 25 April 1997. Dan itulah kisah Galang Rambu Anarki dan Bunga Band. Terima kasih.